Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasril Hanan dengan NIM F1B021084. Di sini saya akan membuat video yaitu mengenai penjelasan dari jenis-jenis PLC. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Programmable Logic Control atau PLC yang diampu oleh Bapak Pangeran STMT. Nah, untuk mempersingkat waktu di sini saya akan menjelaskan apa itu PLC. PLC sendiri adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol proses otomatisasi di berbagai macam industri. Nah, jadi di sini untuk berdasarkan beberapa karakteristik dan fungsinya ini PLC dibagi jadi beberapa jenis. Yaitu yang pertama itu ada namanya PLC modular. Di mana PLC modular ini terdiri dari beberapa modul yang dapat dipisahkan seperti modul input, modul output, dan CPU. Modular PLC sangat fleksibel karena memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan jumlah input atau output sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Kemudian ada namanya PLC terpadu atau all-in-one. Jadi jenis PLC ini memiliki semua komponen yang dibutuhkan dalam satu perangkat, termasuk CPU, modul input atau output, dan sumber daya listrik. PLC terpadu biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kecilnya ukuran dan keterpaduan sistem. Nah, kemudian ada namanya PLC mini. PLC mini ini merupakan versi kecil dari PLC modular atau terpadu yang biasanya digunakan untuk aplikasi dengan kebutuhan input-output yang terbatas dan ruang terbatas. PLC mini sering digunakan dalam sistem kontrol sederhana atau aplikasi rumah tangga. PLC kinerja tinggi. Kemudian jenis PLC yang keempat itu PLC kinerja tinggi. PLC ini memiliki kemampuan pemrosesan yang lebih cepat dan lebih kuat daripada PLC standar. Mereka biasanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan waktu respon yang sangat cepat atau pemrosesan data yang kompleks. Nah, kemudian yang kelima PLC safety atau PLC keselamatan. PLC jenis ini dirancang khusus untuk memenuhi standar keselamatan industri seperti standar IEC atau IEC 61508 atau IEC 62061. Mereka memiliki fitur-fitur khusus untuk mendeteksi dan mencegah bahaya potensial bagi operator dan peralatan. Kemudian yang keenam, PLC untuk komunikasi jaringan. PLC ini memiliki kemampuan untuk berhubung dengan jaringan komunikasi industri seperti Profinet, Modbus, Ethernet atau IP, dan lain-lain. Kemudian PLC ini juga berkomunikasi dengan perangkat lain dalam sistem seperti ada sensor, kemudian aktuator atau sistem SCADA. Nah, kemudian yang ketujuh ada PLC berbasis web. Nah, jenis PLC ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengontrol PLC melalui antarmuka web sehingga memungkinkan pemantauan dan kontrol jarak jauh melalui internet. Nah, kemudian yang kedelapan ada namanya PLC embedded. PLC ini merupakan PLC yang berintegrasi ke dalam perangkat atau mesin tertentu, seperti robot, industri, atau peralatan otomatis. Nah, mereka biasanya memiliki ukuran yang sangat kecil dan dilarang untuk memenuhi kebutuhan kontrol yang spesifik dalam aplikasi tertentu. Nah, jadi di beberapa jenis PLC yang saya sebutkan tadi memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan tertentu. Kemudian untuk dalam pemilihan jenisnya ini tergantung untuk apa kita butuhkan PLC tersebut. Nah, jadi kan tadi sudah saya jelaskan beberapa jenis-jenis PLC. Nah, jadi bisa digunakan untuk misalnya untuk industri kita gunakan untuk PLC ini gitu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan atau bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau salah kata mohon dimaafkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Nasril Hanan dengan NIM 1B021084 pamit undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.